Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang persunanan. Yang akan kami bahas adalah di sini Sunan Gresik. Anggota kelompok, Yang pertama itu ada saya Ahmad Rizky Fadilah. ada saya Dilfuasan Zaludin, Dan saya Faris Indra Maulana. Dan saya Nova Abdul Basit. tempat tanggal lahir. Sunan Gresik nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Lahir di Samarkandi atau Asia Tengah. Awal abad 14 dari Maulana Jumadil Kubro. Keturunan ke-10 dari Husain atau cucu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah perjalanan dakwah Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim dianggap termasuk salah seorang yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali songo lainnya. Beberapa versi babat menyatakan bahwa kedatangannya disertai beberapa orang. Daerah yang ditujunya pertama kali ialah Desa Sembalo, sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, yaitu 9 km ke arah utara kota Gresik. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam di tanah Jawa bagian timur, dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucinan, Manyar. Hal pertama yang dilakukannya ialah mendekati masyarakat melalui pergaulan. Budi bahasa yang ramah tamah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Ia tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Dakwah yang dilakukan Sunan Gresik. Sunan Gresik merupakan wali pertama yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Beliau berdakwah menggunakan cara berdagang, memberikan pengobatan secara gratis, dan mengajarkan cara baru untuk bercocok tanam. Sunan Gresik juga merangkul masyarakat bawah yang disisihkan saat mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam. Oke, selanjutnya hambatan yang dirasakan oleh Sunan Gresik saat berdakwah. Ketika Sunan Gresik menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, beliau mengalami beberapa hambatan karena mayoritas penduduk Pulau Jawa sudah menganut kepercayaan tertentu. Di antaranya itu agama Hindu dan Buddha, dan ada juga yang menganut kepercayaan animisme. Namun, Sunan Gresik tidak mudah putus asa. Beliau tetap bersabar dan berusaha menyebarkan agama Islam kepada masyarakat dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat secara bertahap. Berikut ini adalah peninggalan oleh Sunan Gresik. Yang pertama adalah sumur pesucinan. Yang kedua yakni Masjid Pesucinan. Dan yang terakhir ini makamnya. Selanjutnya adalah penjelasan dari peninggalan Sunan Gresik. Yang pertama ada sumur Pesucinan. Sumur yang kini terletak di dalam Masjid Pesucinan ini, airnya diyakini dapat menyembuhkan beragam penyakit. Faktanya ini terungkap setelah tim gresik-news.co melakukan investigasi kepada warga sekitar. Seputar keberadaan sumur peninggalan sang wali yang airnya hingga kini diyakini warga memiliki manfaat menyembuhkan penyakit. Yang kedua, Masjid Pesucinan. Masjid tersebut dibangun Syekh Maulana Malik Ibrahim di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Masjid tersebut bernama Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau biasa disebut oleh warga sekitar Masjid Pesucinan. Dan yang ketiga adalah makam. Makam ini terletak di jantung kota Gresik, tepatnya di Jalan Malik Ibrahim di Desa Gapuro Sukolilo yang berjarak 200 meter dari alun-alun kota Gresik, sehingga sangat mudah dijangkau dengan transportasi umum. Selanjutnya kita akan membahas makam. Setelah berakhir membangun dan menata pondokan tempat berupaya bisa agama di Leran, Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419. Makamnya sekarang terdapat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Di slide selanjutnya, kita akan ada sebuah cuplikan yang menjelaskan biografi Sunan Gresik secara singkat, padat, dan jelas. Diharapkan untuk mendengarkan secara baik dan seksama. Maulana Malik Ibrahim
atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gresik, merupakan salah satu dari 9 wali pegiat syiar Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Merujuk kepada Babat Tanah Jawi, versi JJ Mensma, disebutkan bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah anak dari Syekh Jumadil Kubro yang lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Nama lain Maulana Malik Ibrahim selain Sunan Gresik adalah Syekh Maghribi dan Mahdum Ibrahim Al-Samarkandi. Orang Jawa menyebutnya Asmoro Kondi. Maulana Malik Ibrahim disebut-sebut sebagai wali pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, sehingga dikenal sebagai wali senior di antara para wali songo lainnya. Sebelum berdakwah ke tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim bermukim di Campa selama 13 tahun. Beliau menikahi putri raja yang memberinya 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Syed Ali Murtado atau Raden Santri. Setelah cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Beliau menyebarkan Islam, dimulai dengan mendirikan masjid di desa Pasucinan, Suci, Manyar. Sejak kecil, Maulana Malik Ibrahim tergolong anak cerdas dan alim, serta berwatak mulia. Sesudah mendapat didikan agama dari ayahnya, maka pada abad ke-13 Masehi atau tahun 801 Hijriah, Maulana Malik Ibrahim ditugaskan ayahnya untuk menjalankan dakwah Islam ke Asia Tenggara. Dengan perahu layar, Maulana Malik Ibrahim melintasi samudra luas demi mentaati perintah ayahnya. Hingga akhirnya sampailah Maulana Malik Ibrahim di Pelabuhan Gresik. Saat itu, Pelabuhan Gresik merupakan salah satu pelabuhan yang cukup besar di Asia Tenggara, bahkan menjadi bandar penting bagi kerajaan Majapahit. Setelah mendarat di kota Gresik, Maulana Malik Ibrahim memilih tempat di sebuah desa bernama Leran. Di desa itulah pada tahun 801 Hijriah atau tahun 1392 Masehi, beliau mulai menjalankan dakwah Islam. Dalam waktu yang relatif singkat, keberadaan Maulana Malik Ibrahim dapat diterima masyarakat setempat. Bahkan beliau dijadikan juru damai ketika ada anggota masyarakat yang berselisih. Dalam berdakwah, Maulana Malik Ibrahim merangkul masyarakat bawah atau kasta yang disisihkan dalam komunitas Hindu dengan berperan sebagai tabib, mengobati masyarakat secara gratis. Sebagai tabib, beliau pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Campa atau Cempa. Beliau juga berdagang dengan membuka warung yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Maulana Malik Ibrahim juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Upaya memperkenalkan Islam dilakukan beliau dengan cara tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan yang hidup dari penduduk asli, melainkan dengan memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang diajarkan Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk Islam. Keberadaan Maulana Malik Ibrahim pun kian eksis. Beliau kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam, tetapi menerimanya dengan baik. Bahkan memberikannya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Wilayah itulah kini dikenal dengan nama Desa Gapura. Dalam rangka mempersiapkan kader untuk melanjutkan perjuangan menegakkan ajaran Islam, Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren di daerah itu, yang merupakan kawah Condro di Muko bagi estafeta perjuangan agama Islam di masa-masa selanjutnya.
pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah. Maulana Malik Ibrahim meninggal di Gresik. Ya, sekian video biografi secara singkat mengenai Sunan Gresik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Oke, baik. Dari materi yang kita pelajari tadi, tidak terasa kita telah mengetahui tentang biografi Sunan Gresik ya. Oke, kita bisa terapkan semangat dan tekad beliau dalam menyebarkan agama Islam di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan juga kita harus saling mengajarkan ajaran kebaikan di lingkungan hidup kita. Oke, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan tentang materi biografi Sunan Gresik. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Undur mangkola wala tandur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.